Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel otomotif, tempatnya berbagi ilmu dan sharing. Kali ini kita akan membahas starting motor atau yang sering disebut dengan dinamo start ya, yang kita sering jumpai teman-teman di lapangan. Ada yang mengatakan dinamo start, ada yang lebih ke tekniknya lagi adalah starting motor. Sebenarnya apa sih fungsinya starting motor pada kendaraan yang notabene kendaraan-kendaraan yang sekarang, mesin-mesin yang sekarang itu sudah menggunakan starting motor semua. Jadi fungsinya starting motor adalah yang pertama, memang dia untuk menghidupkan sebuah mesin, tapi lebih tepatnya adalah merubah energi listrik yang berasal dari baterai menjadi energi gerak, di mana gerak tersebut adalah berupa putaran, sehingga dia mampu memutar sebuah engine sehingga engine tersebut bisa nyala. Apa saja komponen-komponen di dalam starting motor? Komponen-komponennya itu antara lain adalah magnetic switch, terus kemudian ada brush, ada fill coil, ada armatur, ada shift fork, ada off running clutch, atau yang disebut istilah lainnya adalah off running switch. Langsung saja kita ke beberapa komponen ya, fungsinya untuk apa. Mari kita simak selengkapnya. Yang pertama adalah yoke AC, dia di dalamnya ada pole core dan fill coil. Yoke AC sendiri dia sebagai penopang ataupun rumah dari pole core dan fill coil. Sedangkan pole core itu adalah inti besi yang dililiti sebuah kawat tembaga atau yang disebut dengan fill coil. Tujuannya apa dibuat sebuah fill coil? Dia tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah medan magnet sehingga rotor pada starting motor akan berputar. Oke, setelah yoke AC kita lanjut yang kedua, yaitu armatur. Armatur ada beberapa komponen ya. Di antaranya adalah armatur shaft, komutator, armatur coil, dan armatur core. Armatur shaft adalah sebagai shaft ataupun inti dari sebuah armatur. Kemudian adalah armatur core. Armatur core adalah inti besi yang dililiti oleh armatur coil. Dan armatur coil sendiri itu kawat tembaga yang nanti akan menjadi perantara arus listrik sehingga terjadi medan magnet. Sedangkan komutator yaitu sebagai penghubung antara brush yang dialiri arus listrik menuju ke armatur coil, sehingga pada armatur terjadilah medan magnet. Brush holder itu sendiri fungsinya adalah sebagai tempat dudukan dari brush atau yang disebut dengan batu arang, yang kemudian dia menjadi perantara arus DC ke komutator. Selanjutnya adalah off running clutch. Off running clutch ada beberapa komponen di dalamnya, di antara adalah inner race, clutch roller, clutch housing, screw spline, dan pinion shaft. Yang terakhir adalah pinion gear. Kalau pinion gear itu dia gear yang bersinggungan langsung dengan flywheel teeth atau gearnya pada flywheel yang kemudian nanti akan memutar flywheel. Apa sih fungsinya off running clutch? Off running clutch itu sendiri dia untuk meneruskan putaran dari armatur ke gear di flywheel, kemudian mencegah terjadinya perpindahan putaran dari mesin ke armatur. Jadi ketika posisi start terus engine hidup, nanti yang berfungsi mengembalikan pinion gear ke posisi awal adalah off running clutch. Jadi
sangat penting sekali dan sangat kritikal lagi sebuah komponen pada starting motor, yaitu off-running clutch. Apabila ini terjadi kerusakan, maka akibatnya akan fatal, akan ikut berputar oleh putaran engine sehingga starting motor nanti akan terbakar. Selanjutnya adalah magnetic clutch, di mana magnetic clutch ini dia berfungsi untuk mendorong pinion gear agar dapat berhubungan dengan flywheel teeth dan memungkinkan arus yang besar dari baterai ke motor starter. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Dia berfungsi untuk menggerakkan pinion gear bergerak sehingga pinion gear bersinggungan dengan flywheel teeth. Terus dia untuk menghubungkan arus yang besar dari positif baterai ke fill coil starting motor. Bagaimana cara kerjanya? Simak berikut ini. Nah, ini gambarannya. Langsung saja saya perkenalkan dulu komponen-komponennya. Yang pertama, nomor 1 itu adalah hole in coil. Kemudian nomor 2 itu adalah pull in coil. Nomor 3 adalah plunger. Nomor 4 adalah return spring. Yang M itu adalah kontaktor yang ke fill coil. Kemudian B adalah dari baterai. C adalah terminal C pada magnetic switch, ataupun kalau dari starting switch atau kunci kontak dia pun ngomongnya juga C. Saat terminal C terhubung dengan baterai, maka arus akan mengalir ke nomor 2 dan nomor 1, di mana nomor 2 itu urutannya adalah pull in coil, kemudian dia ke fill coil dan gabung dengan terminal M, terus dia melewati brush ke komutator, turun lagi ke komutator, dia ke armatur, baru ke brush lagi ke grounding. Sedangkan yang nomor 1 hole in coil atau untuk penahan, dia langsung dihubungkan ke ground. Secara bersamaan kontaktor nanti akan bergerak ke sebelah kanan sehingga B dengan M itu terhubung, dan plunger akan ataupun si fork akan bergerak maju mendorong off running clutch dan pinion sehingga pinion bersinggungan langsung dengan flywheel dan terjadilah perputaran pada flywheel sehingga mesin nyala. Kemudian setelah itu posisi C dibuka atau diputus, maka kemagnetan yang ada di pull in coil dan hole in coil akan hilang karena sudah tidak ada suplai arus yang ke pull in coil maupun ke hole in coil, dan plunger akan bergerak ke kiri dibantu oleh return spring. Kemudian fork pun akan kembali ke semula, bergerak ke belakang beserta pinion dan off running clutch. Seperti itulah kerja pada starting motor untuk mobil maupun truk-truk besar termasuk A2B. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan ataupun ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi tambahan ilmu bagi rekan-rekan. Jangan lupa
Di sini kita tempatnya berbagi ilmu dan sharing-sharing, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share supaya channel ini terus berkembang dan terus berkaya. Semangat pagi!